Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jujuk Juwariah, dosen di program studi agroteknologi Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Boyolali. Sebagai seorang dosen, wajib bagi saya untuk menjalankan tridharma perguruan tinggi, yaitu dharma pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Dari ketiga dharma tersebut, penelitian adalah salah satu dharma yang ingin saya tekuni dan dalami. Melalui penelitian, saya ingin memberikan kontribusi terbaik saya untuk perkembangan dan kemajuan di bidang pertanian. Sebagai upaya untuk mewujudkan hal tersebut, saya telah melakukan beberapa kegiatan penelitian selama masa bakti saya menjadi seorang dosen. Sebagai dasar menjalankan penelitian, saya memiliki peta jalan penelitian di mana topik-topik penelitian saya mengacu pada visi misi program studi agroteknologi Universitas Boyolali. Sehingga pada akhirnya, di samping memberikan kontribusi bagi dunia pertanian, saya juga mendukung dalam pencapaian visi misi program studi agroteknologi Universitas Boyolali. Visi program studi agroteknologi Universitas Boyolali adalah menjadi program studi agroteknologi yang unggul di bidang pertanian, berbasis iptek dan potensi lokal Boyolali pada tahun 2026 yang mampu bersaing secara nasional dan internasional. Berdasarkan pernyataan visi tersebut, dengan kompetensi serta konsistensi bidang keilmuan saya, topik-topik penelitian saya mengarah kepada usaha budidaya pertanian dengan memanfaatkan sumber daya lokal untuk optimalisasi produksi hasil pertanian. Beberapa hasil penelitian saya yang telah berhasil dipublikasikan di beberapa jurnal ilmiah meliputi Jurnal Nasional Ber-ISBN, Jurnal Nasional Terakreditasi, dan Jurnal Internasional. Karya saya antara lain: 1. Pengaruh jenis MOL pada fermentasi urin sapi sebagai nutrisi hidroponik terhadap pertumbuhan dan hasil kailan Brassica oleracea varietas Agepala. Dipublikasikan di Agrotech Research Journal volume 1 nomor 2 tahun 2020. Improve capsicum and pepper seed quality in seedling using microorganism organic fertilizers dipublikasikan di Jurnal Metana volume 16 nomor 2 tahun 2020. Jurnal Metana merupakan jurnal yang sudah terakreditasi SINTA 3. Aplikasi yang ketiga, aplikasi beberapa bahan invigorasi untuk meningkatkan viabilitas benih jagung pada beberapa taraf perendaman dipublikasikan di Agrotech Research Journal volume 3 nomor 1 tahun 2022. Yang keempat, kultur teknis sawi hijau dengan aplikasi kompos sapi dan NPK Majeng dipublikasikan di Agrotech Research Journal volume 3 nomor 1 tahun 2022. Yang kelima, organoleptic test for melon cultivation with cholera pyrenoidosa microalga based fertilizer dipublikasikan di International Journal of Multiscience volume 1 nomor 12 tahun 2021. Yang keenam, analisis pertumbuhan tanaman cabai keriting dalam polybag menggunakan pupuk fermentasi urin sapi dipublikasikan di Jurnal Metana volume 17 nomor 2 tahun 2021. Yang ketujuh, Deep Learning Detected Nutrient Deficiency in Chili Plant dipublikasikan di IEEE, yaitu Proceeding on 8th International Conference on Information and Communication Technology tahun 2020. Yang kedelapan,
The Effect of Merapi Volcano Eruption on Land Use Change and Agriculture dipublikasikan di Agrotech Research Journal volume 1 nomor 1 tahun 2020. Yang kesembilan adalah analisis ekonomi usaha pembibitan cabai dengan 3 jenis benih dan perlakuan pemupukan. Dipublikasikan di Jurnal Ekonomi, Sosial dan Humaniora volume 1 nomor 9 tahun 2020. Dari beberapa karya yang telah saya sebutkan, karya saya yang paling fenomenal adalah penelitian dengan judul Upaya Peningkatan Kualitas Benih Cabai dalam Semaian dengan Pupuk Organik Cair berbasis Mikroorganisme di Kabupaten Boyolali. Makna penelitian yang telah saya lakukan yaitu hal yang mendasar menjadi alasan saya adalah selama ini, petani melakukan budidaya pertanian dengan membeli bibit yang sudah jadi dan jarang diberi perlakuan pemupukan pada saat bibit masih dalam semaian. Selain itu, petani sering sudah mengaplikasikan pupuk atau perlakuan kimiawi sejak bibit masih dalam semaian. Sehingga penelitian ini dimaknai sebagai bentuk cara untuk memberikan informasi kepada masyarakat, khususnya petani cabai organik, melalui analisis pertumbuhan bibit cabai dalam semaian dengan pupuk organik cair berbasis mikroorganisme. Kesesuaian dengan bidang ilmu. Bidang penelitian ini sangat sesuai dengan bidang keilmuan saya, yaitu bidang teknologi benih dan budidaya tanaman dan perkebunan. Latar belakang keilmuan saya pada saat S1 adalah bidang teknologi benih. Kemudian S2 saya yaitu pada Department of Natural Resources and Environmental Studies dengan fokus kajian saya adalah penggunaan lahan pasca erupsi. Di samping itu, penelitian saya ini juga telah sesuai dengan peta jalan penelitian saya dan peta jalan penelitian program studi yang merupakan turunan dari visi dan misi Fakultas Pertanian dan Peternakan Program Studi Agroteknologi. Inovasi penelitian. Inovasi atau novelty pada penelitian ini terletak pada metode penelitian, yaitu pemberian pupuk organik cair berbasis mikroorganisme pada masa bibit dalam semaian. Pemberian pupuk organik cair berbasis mikroorganisme pada bibit cabai dalam semaian masih sangat jarang dilakukan oleh petani cabai. Selain metode inovasi penelitian ini juga terdapat pada parameter pengamatan yang meliputi respon pertumbuhan dari beberapa jenis varietas cabai dengan jenis aplikasi pupuk yang berbeda pula. Hasil penelitian ini mampu menjadi informasi bagi petani cabai mengenai jenis cabai yang paling memberikan respon paling baik ketika diberi aplikasi pupuk organik cair berbasis mikroorganisme. Sehingga dapat dikembangkan lebih lanjut aplikasi pupuk tersebut dengan satu jenis cabai yang memberikan respon terbaik. Kategori publikasi. Penelitian ini berhasil dipublikasikan di Jurnal Metana volume 16 nomor 2 tahun 2020 dengan judul artikel Improve Capsicum SPP Seed Quality in Seedling Using Microorganism Organic Fertilizer. Jurnal Metana diterbitkan oleh Program Studi Sarjana Serap Rekayasa Kimia Industri Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Jurnal Metana merupakan jurnal nasional dengan nomor ISSN 1858-2907 dan EISSN 2549-9130 dan termasuk jurnal nasional terakreditasi dengan peringkat Sinta 3.
keberlanjutan. Penelitian ini telah sesuai dengan tema riset nasional tahun 2020 sampai 2024 pada usulan tema fokus riset bidang pangan. Ada 5 usulan fokus riset bidang pangan, dan penelitian ini sesuai dengan ruang lingkup tema pertama, yaitu pengembangan teknologi peningkatan produksi pasca panen, pengolahan dan distribusi pangan pokok dan hortikultura strategis. Mengingat cabai merupakan komoditas hortikultura yang berperan penting dalam perekonomian di Indonesia. Penelitian ini memiliki peluang untuk keberlanjutannya. Sebagai kelanjutan dari penelitian ini, saya juga telah melakukan penelitian lanjutan dengan judul artikel publikasi Analisis pertumbuhan tanaman cabai keriting dalam polybag menggunakan pupuk fermentasi urin sapi. Penelitian tersebut baru sampai respon pertumbuhan sampai dengan fase vegetatif dan terbatas pada komoditas cabai keriting. Sehingga pada penelitian selanjutnya dapat dilakukan sampai fase generatif, bahkan sampai produktivitas tanaman cabai keriting maupun analisis respon tanaman cabai jenis lain terhadap penggunaan pupuk organik cair berbasis mikroorganisme. Demikian narasi kegiatan penelitian dan publikasi karya ilmiah ini telah saya sampaikan. Saya Jujuk Juwariah dari Prodi Agroteknologi Universitas Boyolali. Atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.